dengan kalimah itu, dengan kalimah syahadat, kan? Ini saya berbagi tentang wayang kulit ni, Zakir baru kembali. Dan ini keistimewaan yang diterapkan oleh Wali Songo, oleh wali-wali, oleh guru-guru agama awal Nusantara, ya kan? Yang tidak semestinya pendekatan pertama itu pendekatan untuk berlawan, untuk berkonflik, tetapi untuk menyesuaikan, untuk mengharmonisasikan, justru memperkenalkan ilmu-ilmu ketuhanan. Kan? Ini belum lagi. Jadi kalau kita lihat mesejnya bukan berpuasalah, matahari terbit, matahari benam, belum itu lagi kan. Ini semua mesej ketuhanan. Jadi fokus kepada tasawuf, fokus kepada keimanan itu pendekatan awal pada wali-wali Songo itu. Ada tertinggal. Oh itu kan, oh iya kan, just bagi tahu itu kan kita sama-sama belajar gitu. Bagus ini, saya ada mahasiswa yang saya belajar lebih pada mahasiswa saya daripada mengajar sebetulnya. Baik, ini saya ingat yang luar biasa tentang Wali Songo juga dan pendekatan budaya. Tidak bermakna Wali Songo itu pendekatan budaya saja. Itu saya ingat itu salah persepsi. Wali Songo juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain selain pada pendekatan budaya, ya. Dan kita akan mungkin menyentuh kemudiannya. Ke slide yang seterusnya. Baik, dengan pendekatan tasawuf, pendekatan ketuhanan, pendekatan sufi ini, kan, kita lihat Wali Songo juga membawa tarikat-tarikat juga di tanah Jawa, ya, di Nusantara, termasuklah tarikat Kubrawiyah, ya, tarikat Syaziliyah itu kan, tarikat Naqsyabandiyah yang terkenal sekali itu kan. Dan ini menjadi satu foundation. It becomes a foundational platform of tasawuf teaching in Nusantara. Tarikat becomes a foundational platform. It's not the only platform, of course, but it becomes a strong foundation platform in Nusantara. Tarikat-tarikat juga sangat cocok dengan apabila kedatangannya kuasa-kuasa kolonial kemudian, ya, bukan zaman ini, zaman kemudiannya itu, karena tarikat itu satu wadah yang tidak perlu bersifat terbuka, kan, bisa dilakukan secara sendirian, bisa dilakukan di rumah, itu kan. Malahan ada yang diperkenalkan sulub, ya, sulub tarikat Naqsyabandiyah itu ada sulubnya, ada versi yang tidak ada sulubnya juga. Justru kalau kita lihat tarikat-tarikat di Nusantara ini, ada Sufi orders tarikat di Indonesia, begitu banyak. Ini selektif list yang terpilih saja, ada lebih banyak lagi. Ini semua tarikat-tarikat yang ada, termasuklah tarikat Muhammadiyah itu, ya. Jadi teman-teman Muhammadiyah saya kaget itu, kok Muhammadiyah ada tarikatnya itu. Dan yang saya bilang tadi itu, Sultan Abdul Rahman itu, Agung Malaysia pertama, ada bertarikat Muhammadiyah, ya, itu tarikatnya. Dan ini is the beginning, right? Awaluddin ma'rifatullah. The beginning of religion is to know Thai God, is to know your God. Thai is God. Jadi ini adalah satu pengembangan Islam dengan berfokuskan ketuhanan, berfokuskan ke spiritualitas, ya kan. Slide yang seterusnya aja. Okey. Dengan fondasi yang sangat kuat, dengan asas yang sangat kuat, ya, dengan tonggak-tonggak yang kuat ini, kerajaan Islam di Nusantara berkembang dengan pendidikannya sebagai satu kuasa transformasi yang luar biasa, dengan institusi pendidikan yang sudah didirikan, dengan guru-guru yang ada, training of trainers itu kan, dan in a way is also institutional replication yang dilakukan. Itu tesisnya Pak Muzakir itu. Institutional replication. Ada replikasi institusi, kalau ya, ini teori institutional theory yang baru itu. Kalau kita lihat, ini di antara
secara sepintas lalu. Malaysia ada 7 kerajaan Islam, Filipina 2, Sumatera 40, Lombok 12, Bangka Belitung tempatnya si Ahok itu, Bangka Belitung, betul ya? Ada 4 kerajaan Islam. Betul. Okey. Kepulauan Riau 2, Flores 4, orang-orangnya baik di Flores itu, saya tahu sangat. Kalimantan 40, Sulawesi 156, Masya Allah Sulawesi. Jawa 14, Madura 2, Maluku 4, Papua ada Adonara ada 3, Alor 3, Pulau Pantar 1. Mungkin ada lagi banyak lagi tapi belum lagi diungkap di sini ya kan. Ini satu pencapaian yang luar biasa oleh Wali Songo dan juga pejuang-pejuang Islam di peringkat awal Nusantara ya, kerana maksudnya ada banyak kerajaan di situ, kerajaan Islam di situ muncul daripada penyebaran usaha daripada Wali Songo dan juga wali-wali sahabat-sahabat yang lainnya juga ya kan. Jadi ini transformatif kuasa transformatif yang kedua, ini transformatif yang ketiga. Ini yang Jemaah Sasi, ini tesisnya Mas Rajih pula ini. Is the Jemaah Sasi, dari perkataan jemaah ya. Jadi apa itu maksudnya? Sinergi institusi berasaskan agama. Is the institutional faith-based institutional synergy. Jadi sesiapa mau memahami Islam di Nusantara tidak akan bisa memahami Islam di Nusantara tanpa memahami institutional Islam, tanpa memahami jemaah Islam tidak akan faham. Jemaah Islam bukan maksud yang politik itu ya. Jadi proses institutionalization of Islam itu sangat transformatif, satu kuasa transformatif yang luar biasa. Jadi saya akan angkat 2 institusi. Saya ingat semua orang sudah tahu siapa mereka, apa yang mana 2 ini. Jadi yang pertamanya, Raja, slide yang pertama, kuasa transformatif yang ketiga ini Jemaah Sasi. Jadi pembentukan jemaah. Jadi bukan saja secara ad hoc jemaah ini, bukan secara ad hoc ya, bisa ngerti ya. Bukan secara tidak teratur, tetapi diformalisasikan dalam bentuk yang sangat sinergistik dan berasaskan agama. Dan ini satu contoh yang bagus ialah Nahdlatul Ulama ya kan. Dan kalau kita lihat Nahdlatul Ulama itu struktur organisasinya, struktur jemaahnya kan, proses jemaatization, jemaah sasinya kan, begitu luar biasa sekali sehingga ada kita lihat berapa 14, 17, hampir 20 lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, lembaga pendidikan Ma'arif INU, Rabitah Ma'hid Al-Islamiyah, dan fokus-fokusnya berbeda. Ada ekonomi, ada pertanian, kehutanan, lingkungan, ada pada keluarga, sosial pendidikan, ada pada pengkajian, pembangunan sumber daya manusia. Jadi ini semua lembaga, ini is a institutionalization of Islam. Is institutionalization Islam. Jadi Islam itu bersifat berjemaah di Nusantara, maka terorganisasi, bukan yang tidak teratur ya kan. Ini luar biasanya NU ini, meski dilihat bermula daripada satu yang pendekatannya di luar kota, tetapi sudah masuk the next slide Raja. Sudah ke NU itu malahan menjangkaui luar kota, dari kampung kembali ke kota, malahan sudah international ya kan. Termasuklah pertanahan NU, masuklah Basul Ma'sa'id. Saya pun kurang ngerti tentang kesihatan. Jadi luar biasa. It is a form of institutional synergy when you bring together the mission, the human resource, the organization, and the purpose all together in one, and you form a synergy. Ini satu bentuk lagi kuasa transformatif Islam di Nusantara. Jadi justru ini yang membawa transformasi yang luar biasa di Nusantara ini. Go to the next slide.
Ini satu lagi organisasi yang saya anggap luar biasa ini ialah Muhammadiyah, ya, jemaah gerakan Muhammadiyah, ya, sebagai satu gerakan Muhammadiyah. Ini satu jemaah yang luar biasa. Tidak ada di Malaysia di mana ada organisasi seperti Muhammadiyah, di mana setiap provinsi di Malaysia bilang negeri, ya, setiap kota besar itu ada saja institusi Muhammadiyah, universitasnya, rumah sakitnya, kan. In fact, Universitas Muhammadiyah itu malahan berkembang dalam ekonomi juga, hingga adanya Tokomu dan Lokmat, dan juga ada bank pengakreditan rakyat syariah. Nah, sangat berkembang, sangat makmur, kan. Jadi ini satu organisasi yang mengambil misi Al-Ma'un itu, bahawa kita tidak cukup berfokus kepada diri kita saja, bukan just spiritual development of self, but also connecting with other spiritual beings, yakni other insans, other human beings in the society, and sharing the kindness, ya. Al-Ma'un meaning kindness, kebaikan yang kecil-kecil itu, kan, kepada semua masyarakat. Jadi memasyarakatkan Islam itu, membawa misi Al-Ma'un itu hinggalah ke rumah sakit, hinggalah ke pendidikan, hinggalah ke ekonomi. Dan ini adalah satu kuasa transformatif yang kita lihat landasan awalnya ialah pendidikan. Ini diperjuangkan lagi oleh Muhammadiyah, kan. Muhammadiyah membawa pembaharuan, dan saya akan sentuh tentang pembaharuan ini juga, okay? Dalam pendidikan, di mana dimasukkan dimensi modern, pendidikan modern justru sangat bersedia apabila negara merdeka itu bisa langsung mengganti, ya, kalau bukan 100% juga, 50%, 60%, 70%, 80% daripada pendidikan formal barat itu, kan. Jadi ini satu institutional synergy yang luar biasa. Dan kalau di Malaysia enggak ada institusi yang dari rakyat, dari masyarakat, faith-based non-governmental institution like this. Yang ada di Malaysia ni sering governmental, ya. Ada universitas yang seperti ini, tapi universitasnya universitas negara, kan. Dan ada setiap negara ada namanya UiTM itu. Dia ada setiap negeri, bahagian negeri di Malaysia. And this is something that is part actually of institutional synergy, right? And ini ketiga, saya masuk yang keempat. Sepertinya kuliah saya tidak begitu panjang kali ini. Kuasa transformatif yang keempat ialah ekonomi. The transformative power number 4 is the economy, the economic transformative power. Allah Maha Kaya dan mengurniakan kekayaan. Al-Ghani, Al-Mughni, ya, kan. Allah yang Maha Kaya lagi Maha mengurniakan kekayaan itu. Nah, ini sebetulnya bahagian daripada institutional synergy, tetapi saya mau beri fokus yang penting, fokus yang khusus dalam bicara dalam diskusi kita, kerana kuasa ekonomi itu bisa dianggap sebagai satu tanggungjawab moral pemerintah, satu tanggungjawab moral masyarakat, fardu kifayah bisa dibilang gitu, ya, kan. Tetapi tetap fardu. Kalau kita tidak menjaga kekuatan ekonomi kita bisa hilang maruah sebagai masyarakat. Karena kita makanya dibilang kefakiran itu menghampiri kekufuran, gitu, kan. Jadi kalau orang yang terlalu membutuhkan uang, membutuhkan rezeki makan itu, imannya juga bisa tergoncang, gitu, kan. Makanya saya sering bilang bahawa konsep hijrah dalam Islam tu sering dibawa tafsir di luar konsep hijrah, tapi enggak apa-apa. Hijrah dalam Islam itu sebetulnya membawa orang keluar ke satu lingkungan yang mendukung, lingkungan yang kondusif, satu persekitaran sosial yang memberi support. Kerana kalau kita lihat perjuangan Rasulullah, sewaktu Rasulullah berhijrah itu, orang-orang yang berhijrah, sahabat-sahabatnya itu iman mereka sudah luar biasa, kan. Bilal, Qabab, Abu Bakar, semua itu iman mereka luar biasa.
Jadi Rasulullah bukan suruh, ya kuatkan iman kamu, motivasi, bangun pagi, motivasi. Tidak. Rasulullah kata, kamu semua sudah iman yang kuat, maka kita perlu kuatkan, pertahankan orang-orang yang iman yang kuat itu. Carilah hijrah. Hijrahlah kepada satu tempat yang lebih